Institusi Polri itu ibarat sapu lidi. Masing-masing lidi harus bersih, masing-masing lidi harus lurus, masing-masing lidi harus kuat, yang harus diikat dengan semangat kesatuan dan sinergitas. Tidak boleh lagi ada blok-blokan, tidak boleh ada lagi patron-patronan. Kualitas SDM harus dijaga sejak rekrutmen. Sistem promosi harus diperbaiki. Sistem pengawasan harus diperketat. Sistem pendisiplinan harus diperkuat. Tadi adalah pidato Presiden Joko Widodo di upacara Hari Ulang Tahun ke-77 Bayangkara di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 1 Juli 2023. Dalam kesempatan itu, Presiden meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia terus berbenah. Tak boleh lagi ada hubungan patron di internal institusi tersebut. Transformasi juga diperlukan supaya kewenangan besar yang dimiliki Polri bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kalimat blok-blokan, patron-patronan tentunya menohok bagi institusi Polri. Mau tak mau, publik pun sudah kadung terpapar dengan informasi kubu atau geng di Polri, yaitu saat kasus Verdi Sambo bekas Kadif Propam Polri dan pengangkatan Kapolri baru. Saat kasus Verdi Sambo mencuat geng Verdi Sambo yang menyeret 31 anggota polisi yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Selanjutnya pada 2020, saat sebelum pergantian Kapolri dari Jenderal Idam Aziz menjadi Jenderal Listio Sigit Prabowo, santer muncul calon pengganti dari berbagai macam geng di tubuh Polri. Ketua Presidium Indonesia Police Watch atau IPW Neta Espane menyebut, ada geng Solo, Makassar, Pejaten, dan Independen. Geng Solo adalah sebutan bagi sejumlah pejabat teras Polri yang pernah bertugas sebagai Kapolresta Solo ketika Jokowi menjabat wali kota. Saat itu, selain Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana, dalam barisan ini terdapat Kabarreskrim Polri Komjen Listio Sigit Prabowo dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi. Sedangkan Kapolda Metro Jaya 2020 Komjen Fadil Imran dan Kapolda Jawa Barat 2020 Ahmad Doviri, menurut Neta keduanya termasuk dalam geng Makassar. Menanggapi perihal institusi Polri yang diminta berbenah, peneliti Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Bambang Rukminto mengatakan, proses hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pidana seperti Verdi Sambo dan Teddy Minahasa sudah seharusnya ditegakkan. Namun terkait pembenahan organisasi diakuinya belum tampak secara signifikan, karena masih bermunculan berbagai kasus di internal Polri dari daerah seperti dugaan praktik setoran di Polda Riau. Menurut dia, perubahan di internal Polri belum sepenuhnya dilakukan akibat faksi di internal kepolisian yang terbagi atas kubu progresif dan pro status quo. Adapun kubu pro status quo saat ini mendominasi dan dianggap nyaman dengan pelanggaran-pelanggaran yang selama ini terjadi. Adapun kinerja Polri di bidang operasional tahun 2022 dari 276.507 laporan perkara penegakan hukum pidana, sebanyak 73,38% atau 200.147 perkara berhasil diselesaikan. Lalu dari laporan perkara kejahatan terhadap perempuan dan anak, sebanyak 25.321 laporan, sekitar 66,71% atau 16.892 perkara dinyatakan selesai. Terakhir, dari 34.696 laporan perkara pencurian dengan pemberatan, sekitar 55,68% atau 19.322 perkara dilaporkan selesai.